Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Usepnu, pengawas cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan coba sharing terkait pembelajaran berdiferensiasi pada diferensiasi konten. Jadi kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ini menurut Tomlinson tahun 2017. Kemudian kalau kita lihat bagian materi atau peta konsep dari pembelajaran berdiferensiasi, kita tahu elemen diferensiasi itu ada 4. Pada bagian ini atau pada topik ini kita batasi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kemudian ketiga elemen ini merupakan atau berakar dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Ini adalah keragaman belajar peserta didik. Nah, 3 hal terkait keragaman siswa atau peserta didik kita ketahui. Yang pertama ada kesiapan belajar, yang kedua adalah profil atau gaya belajar, dan terakhir adalah minat belajar. Nah, bagaimana ketiga keragaman siswa ini bisa menjadi dasar untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten? Kita akan coba simak. Nah, kita tahu elemen berdiferensiasi ada 3, konten, proses, dan produk. Kita akan fokus pada bagian konten di mana terkait menyajikan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, dan menggunakan berbagai moda pembelajaran. Nah, diferensiasi konten kalau kita lihat dari profilnya, kesiapan, dan minat belajar, maka kita bisa mendapatkan 3 contoh penerapan. Misalkan yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Ini contoh kasus seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai ekosistem. Setelah melakukan analisa profil gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil gaya belajar. Sehingga yang pertama audio visual, maka akan diberi materi melalui video pembelajaran, kinestetik melalui observasi lingkungan, dan audio mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Nah, dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan, dan bernyanyi, kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik, dan audio terpenuhi. Nah, ini yang pertama. Jadi kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten berdasar dari gaya belajar. Yang berikutnya kita lihat pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Sebagai contoh, seorang guru matematika di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai penanganan data dan statistik. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mengamati peserta didik menjadi 3 kelompok. Jadi dari hasil analisa profil dan kebutuhan belajarnya ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep. Jadi ada sekian kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik, main, medias, dan modus. Kelompok peserta didik yang kedua yang masih harus mengulangi pemahaman terkait main, median, dan modus. Sedangkan kelompok yang ketiga peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan dalam penanganan data. Jadi ini memiliki level tertinggi dari ketiga kelompok ini. Maka apa yang akan dilakukan untuk mendiferensiasikan konten berdasarkan kesiapan belajar didik ini? Maka ini adalah bagian upaya yang dilakukan. Yang pertama, bagi kelompok siswa yang sudah paham, maka studi kasus untuk peserta didik kelompok 1 yang sudah memahami konsep dasar dari min, median, dan modus adalah berlatih menggunakan studi kasus dari guru dengan kompleksitas yang lebih rendah. Kemudian sentra yang kedua yang masih mengulang, maka latihan soal untuk peserta didik kelompok kedua ini dijelaskan mengulang, kemudian mengerjakan latihan soal yang sudah pernah dilakukan di kelas bersama guru dan penguatan materi. Sementara sentra yang ketiga atau kelompok yang ketiga yang siap diberi tantangan, maka praktik mandiri untuk peserta didik kelompok 3 mengadakan survei dan mengumpulkan data dari sekolah, lalu mengelompokkan menjadi main, median, dan modus. Jadi ini pengelompokan ini berdasarkan kesiapan belajarnya.
Dari contoh di atas terlihat bahwa tujuan pembelajaran tetap sama, yaitu memahami konsep statistik, main, median, dan modus, namun guru menyediakan beberapa aktivitas menjadi sentra sesuai dengan tingkat kesiapan didik untuk memahami konsep statistik. Kelompok 1, kelompok yang memahami konsep dasar dan dapat diberikan studi kasus dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Kemudian kelompok 2 peserta didik yang masih memerlukan penguatan materi dan diberikan oleh guru langsung. Dan kelompok 3 adalah kelompok dengan kompleksitas tertinggi dengan melakukan praktik mandiri secara langsung dan melakukan analisa main, median, dan modus. Jadi ini pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian yang ketiga adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan minat peserta didik. Sebagai contoh, seorang guru sastra Inggris sedang mengajarkan mengenai menulis analisis perbandingan dua karya sastra puisi. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Jadi kemudian guru memberikan 2 puisi kepada didik berdasarkan minatnya masing-masing. Di sini ada 4 kelompok yang dibedakan atau yang dikelompokkan oleh guru. Yang pertama, kelompok yang memiliki minat terkait alam, maka diberi puisi yang berhubungan dengan alam. Kemudian kelompok kedua, peserta didik yang menyukai musik, maka diberi puisi yang dimusikalisasi atau puisi yang berhubungan dengan seni musik dan instrumen. Kelompok ketiga adalah peserta didik yang menyukai hal teoritis, maka diberi puisi yang berhubungan dengan hal-hal yang filosofis, abstrak, ataupun terkait pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah kelompok yang menyukai hal-hal sosial, maka diberikan puisi yang berhubungan dengan masalah sosial, persamaan hak, emansipasi, dan lain-lain. Jadi keempat siswa ini tetap menganalisis 2 buah puisi, kemudian dengan tema yang berbeda-beda. Nah, tentu selain yang tadi disampaikan bahwa diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar, kesiapan belajar, ataupun minat, itu akan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Ketika memang memungkinkan dilakukan pada salah satu, silahkan. Atau kalau memang mau ada 2, silahkan. Jadi tidak harus keseluruhannya muncul dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten. Kita bisa memilih salah satunya. Nah, untuk diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar, maka kita bisa memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis pada gaya belajar. Nanti di sini akan ada link untuk Bapak Ibu coba mempelajari media-media pembelajaran yang bisa digunakan sesuai dengan gaya belajar. Contoh, kalau audio visual bisa menggunakan video. Kalau misalkan audio bisa menggunakan rekaman, podcast, dan sejenisnya. Kalau kinestetik tentu diberikan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Nanti silahkan dieksplor terkait media-media apa saja yang bisa kita buat untuk mendiferensiasi terkait konten. Kemudian yang terakhir, kita harus mengingat bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sementara orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Maka mari kita miliki masa depan dengan terus belajar, dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun, sampai berjumpa lagi. Salam dan bahagia.